Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Bertemu lagi dengan Ustazah Lili di sini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar untuk tema 1 dalam pertemuan pertama ini. Agar pelajaran bisa berjalan dengan lancar, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 1 kali ini kita akan belajar tentang tema keselamatan makhluk hidup. Di tema 1 ini, target pembelajaran yang ingin kita capai adalah KD 3.1 dan 4.1. 3.1 tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Sedangkan untuk KD 4.1 tentang menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Indikator pencapaian yang ingin kita capai adalah siswa dapat menyimpulkan dan menyajikan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang didengar dan dibaca secara lisan dan tulis. Oleh karena itu, diharapkan untuk tema 1 ini, setelah kalian belajar di tema 1 ini, kalian bisa menyimpulkan sebuah teks laporan dengan baik dan benar. Langkah pertama untuk membuat atau bisa menyimpulkan sebuah bacaan adalah kita harus menemukan ide pokok bacaan. Ada yang masih ingat ide pokok bacaan itu apa? Kelas 5 dulu sudah kita pelajari. Ide pokok bacaan atau pokok pikiran dari sebuah bacaan adalah inti permasalahan yang dibahas dalam sebuah paragraf atau teks. Terus bagaimana cara mengetahui atau mendapatkan, bisa menentukan ide pokok pikiran bacaan? Kita bisa pertama kali mencari di mana letak kalimat utama dari sebuah teks atau bacaan tersebut. Bisa jadi pokok pikiran bacaan itu ada di awal paragraf, di mana paragraf tersebut merupakan jenis paragraf deduktif, atau di akhir paragraf, di mana paragraf tersebut merupakan paragraf induktif. Jadi bisa disimpulkan untuk mencari pokok pikiran paragraf atau ide pokok paragraf, lebih mudahnya kita mencari dulu kalimat utama dari setiap paragraf. Dalam sebuah paragraf selalu ada satu pokok pikiran paragraf. Jadi kita harus mengetahui dulu pokok pikiran dari sebuah paragraf tersebut. Berikut ini Ustazah kasih contoh cara menentukan ide pokok paragraf. Sebelumnya kita baca dulu paragraf yang sudah Ustazah sajikan. Ustazah bacakan dulu. Kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi. Paragraf tersebut ada 3 kalimat. Bagaimana kita menentukan ide pokok paragraf tersebut? Kita tentukan dulu paragraf tersebut termasuk paragraf jenis apa berdasarkan letak kalimat utamanya. Jika kita lihat dengan seksama, paragraf yang Ustazah baca tadi berjenis paragraf deduktif. Jadi kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu kalimat yang berbunyi kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Itu kalimat utama dari paragraf tersebut. Terus bagaimana kita bisa menentukan ide pokok dari paragraf yang sudah Ustazah sajikan? Ide pokok bisa langsung diambil dari keseluruhan kalimat utama yang ada dalam paragraf tersebut. Bisa juga ide pokok
kita membuat sendiri dari inti kalimat utama, inti dari kalimat utama. Ini yang seperti Ustazah sajikan. Jadi pokok pikiran atau ide pokok dari paragraf yang Ustazah sajikan itu bisa berbunyi kawasan pegunungan khususnya gunung berapi menjadi tempat yang cocok untuk bertani, atau kawasan gunung berapi tempat yang cocok untuk bertani. Itu ide pokok yang bisa kita temukan dari paragraf yang Ustazah sajikan. Langkah berikutnya setelah menentukan ide pokok adalah kita mencari kata kunci dari sebuah paragraf. Kata kunci yang seperti pernah kita bahas di kelas 5 adalah merupakan sebuah kata atau frase kata yang digunakan sebagai kunci atau penghubung ke kata lain atau informasi lainnya. Jadi kata kunci itu bisa berupa satu kata saja atau kumpulan dari 2 atau lebih kata yang disebut dengan frase kata. Kata kunci digunakan untuk menggambarkan isi suatu teks atau bacaan. Jadi dengan kita mengetahui atau menentukan kata kunci dari sebuah paragraf, kita secara tidak langsung bisa memahami gambaran dari isi sebuah paragraf. Letak kata kunci tidak selalu berada di kalimat utama atau pokok pikiran paragraf. Jadi letak kata kunci bisa berada di kalimat pendukung atau kalimat penjelas dalam sebuah paragraf tersebut. Berikut ini Ustazah sajikan paragraf yang sama dengan paragraf sebelumnya ketika kita menentukan ide pikiran, pokok pikiran. Kenapa Ustazah menyajikan dengan paragraf yang sama? Agar pembelajaran kita bisa beruntun. Yang pertama tadi kita menentukan ide pokok pikiran, selanjutnya ini kita menentukan kata kunci dari paragraf yang sama. Ustazah bacakan sekali lagi ya anak-anak. Kawasan pegunungan khususnya gunung berapi menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi. Kira-kira kata kunci yang bisa kita temukan dari paragraf tersebut apa ya? Oke. Ustazah menemukan 2 kata kunci. Yang satu berupa frase atau kumpulan dua kata atau lebih, yang satu berupa kata. Yang pertama, kata kunci yang sudah temukan adalah gunung berapi. Kebetulan kata kunci ini terletak di kalimat utama atau sebagai ide pokok paragraf. Yang kedua, sudah menemukan kata kunci kata subur. Kata subur ini Ustazah temukan di kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Jadi letak kata kunci tidak selalu harus berada di kalimat utama. Setelah kita mempelajari bagaimana menentukan ide pokok pikiran dan menemukan kata kunci, berikutnya yang kita pelajari selanjutnya yaitu inti dari pembelajaran di tema 1, yaitu menentukan kesimpulan. Sebelumnya, saya jelaskan dulu, kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Jadi kesimpulan itu tidak hanya dari sebuah bacaan, bisa dari informasi yang kita dengar juga bisa. Terus hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Ini kalau kesimpulannya didapat dari sebuah teks. Jadi kita baca teks itu dengan teknik membaca intensif, yaitu dengan seksama dan rinci. Yang kedua, menentukan ide pokok seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berikutnya, mencari kata kunci. Kata kunci harus kita temukan setelah kita menentukan ide pokok. Dan yang terakhir, baru kita membuat pernyataan sesuai dengan ide pokok dan kata kunci. Selanjutnya, agar kesimpulan kita bisa baik dan benar,
Berikut ini Ustazah sajikan ciri kesimpulan dari teks yang baik dan benar. Yang pertama, dibuat berdasarkan ide pokok. Jadi inti dari kesimpulan itu berada di ide pokok bacaan. Yang kedua, berbentuk pernyataan, bukan pertanyaan ya, berbentuk pernyataan, jadi berbentuk informasi. Yang ketiga, tidak melenceng dari teks. Jadi kesimpulan masih membahas teks yang kita baca atau yang kita dengar. Yang terakhir, menggunakan kalimat atau bahasa sendiri. Kesimpulan yang baik adalah ketika kita membuat kesimpulan itu menggunakan bahasa kita sendiri, tidak langsung ambil dari bahasa buku atau teks. Berikut ini Ustazah sajikan bagaimana sih cara membuat kesimpulan dari sebuah teks dengan langkah-langkah yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya. Teksnya masih sama dengan teks sebelumnya, tetap Ustazah bacakan kembali. Kawasan pegunungan khususnya gunung berapi menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi. Ide pokok sebelumnya yang sudah kita temukan di awal pembelajaran tadi adalah kawasan gunung berapi tempat yang cocok untuk bertani. Terus kata kunci dari paragraf tersebut adalah gunung berapi dan kata subur. Sedangkan kesimpulan yang bisa kita ambil dari teks tersebut adalah kawasan gunung berapi subur dan cocok untuk bertani. Jadi kesimpulan dari paragraf yang bisa kita ambil, kesimpulan dari paragraf yang kita baca tadi adalah kawasan gunung berapi subur dan cocok untuk bertani. Jadi langkahnya yang harus kita kerjakan yaitu menentukan ide pokok, selanjutnya mencari kata kunci, dan baru kita bisa menyimpulkan sebuah paragraf. Untuk mengakhiri pelajaran ini, Ustazah sajikan evaluasi pembelajaran. Di sini Ustazah sajikan sebuah teks yang terdiri dari 5 paragraf. Dari 5 paragraf tersebut, Ustazah berharap kalian bisa mencari ide dari masing-masing paragraf, bisa mencari ide pokok, kata kunci, serta kesimpulan dari sebuah paragraf. Jadi ada 5 paragraf, berarti ada 5 ide pokok, 5 kata kunci, dan juga 5 kesimpulan. Untuk memudahkan kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran hari ini, Ustazah sajikan contoh bagaimana mengerjakan tugas yang Ustazah berikan. Ini Ustazah kerjakan untuk paragraf pertama. Untuk paragraf pertama, dari paragraf yang Ustazah sajikan tadi, ide pokok yang bisa kita ambil yaitu jagung tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Ide pokok ini Ustazah ambil dari kalimat utama yang berada di awal paragraf, karena kebetulan paragraf di teks paragraf pertama pada teks tersebut juga termasuk paragraf deduktif. Jadi kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kata kunci yang Ustazah dapatkan ada 2, yaitu makanan pokok dan penghasil karbohidrat. Sedangkan kesimpulan yang bisa diambil dari teks paragraf pertama adalah jagung merupakan bahan makanan pokok penghasil karbohidrat. Itu untuk contoh. Untuk paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima, Ustazah harap kalian bisa mengerjakan sesuai dengan langkah yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya. Bisa dikerjakan di buku tulis masing-masing. Setelah selesai mengerjakan, bisa dikirim ke pengajar masing-masing kelas. Gimana anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan pertama ini? Semoga semua bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap istiqomah beribadah dan belajar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.